Malam teman-teman dan Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kelima yang merupakan tugas mingguan dari kelas gerakan sosial. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rahman, NIM 1900910302073. Pada bab pertama buku ini diawali dengan adanya pembahasan tentang siklus protes pada tahun 2011. Tampaknya konflik ini karena adanya politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia dengan melihat protes di belahan dunia yang berbeda, termasuk pada bab pertama ini ditekankan pada pembahasannya pada negara Turki. Pada gelombang protes ini meliputi dari permasalahan politik, ekonomi. Pada peserta gerakan, aktivis Turki menyatakan, "Saya percaya mereka tidak akan pernah lepas landas jika bukan karena berbagai presiden global seperti gerakan Occupy." Ketertarikan antar protes pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 sebenarnya telah secara eksplisit ditangani oleh para sarjana. Hal itu terjadi kegiatan ini terjadi di jantung utara yang dilanda resesi, tetapi di dunia kedua neokapitalis. Pada bab kedua ini pembahasannya menekankan pada pemberontakan yang berbasis pada basis sosial yang didasarkan pada konsep kelas. Gezi yang secara bervariasi menyoroti kelas menengah, kelas pekerja atau protes multikelas. Gezi sebagai fenomena multikelas menunjuk pada kehadiran semua kelas, kira-kira sebanding dengan ukuran mereka dalam populasi. Kelas pekerja yang mendominasi populasi pada umumnya sebenarnya secara jumlah lebih unggul dari peserta dari kelas lain. Namun pengunjuk rasa juga berasal dari kelas menengah. Mengingat bahwa orang-orang turun ke jalan hampir di setiap provinsi dan di banyak lingkungan. Namun belum lagi protes yang berlangsung selama beberapa minggu. Gezi sebagai pemberontakan rakyat yang lahir dari perlawanan urban yang terus berlangsung tentu saja memendam unsur politik kelas, berkembang menjadi fenomena sosial yang lebih luas yang melampaui batas-batas gerakan perkotaan dan fondasi berbasis kelasnya. Pada bab 3 ini menerangkan gerakan sosial yang terjadi pada negara Brasil. Brasil bergabung dengan kelompok negara di mana pemberontakan rakyat besar-besaran melanda negara itu dari utara ke selatan. Kinerja ekonomi yang baik selama dekade sebelumnya membuat banyak analisis bertanya-tanya dari mana semua ketidakpuasan itu tiba-tiba datang. Ketika sebagian besar dunia dilanda krisis dengan keuangan internasional, ekonomi Brasil masih tumbuh, upah minimum meningkat, dan program sosial distributif. Hal itu juga membuat orang-orang banyak terkejut. Di negara di mana skandal korupsi yang dipublikasikan secara besar-besaran seperti Manslaw pada tahun 2005 tersebut gagal menarik gelombang kemarahan rakyat yang besar-besaran. Kenaikan tarif umum sebesar $0,20 hampir tidak memenuhi syarat sebagai kemungkinan pemicu protes skala besar. Pada bab keempat ini menjelaskan tentang gerakan sosial yang terjadi di Venezuela, Amerika Latin. Bab ini membahas politik kontroversial di saat krisis, namun memiliki kekhususan berurusan dengan reaksi kolektif untuk kemajuan proyek sosialis yang berkembang selama apa yang disebut era neoliberal di Amerika. Fokus pada bab ini sebagian besar pada perilaku protes terhadap fitur
neoliberalisme. Selain isu keamanan, isu sentral dalam hal ini adalah inflasi yang merajalela dan kelangkaan bahan-bahan pokok. Menurut ukuran Bank Dunia dan Ekonomi Perdagangan, dengan angka inflasi mendekati 50% pada tahun ketika protes dimulai, Venezuela berdiri sebagai negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia, dan hal ini yang menyebabkan gelombang protes terus berkepanjangan. Pada bab yang kelima, menjelaskan gerakan sosial yang terjadi di Afrika Selatan. Gerakan ini telah terjadi karena kegagalan nyata Afrika Selatan pada pasca 1994, mulai dari dominasi satu partai, korupsi yang meluas, kekerasan endemik, dan kesenjangan, kemiskinan yang semakin besar cenderung diremehkan. Narasi populer menyatakan bahwa Afrika Selatan sukses meskipun tidak sempurna. Tapi contoh langka dari demokrasi yang berfungsi di Afrika Sub-Sahara tidak seperti negara-negara Afrika lainnya. Kasus Afrika Selatan luar biasa karena tidak seperti negara-negara di mana dikte ekonomi neoliberal telah dipaksakan pada penduduknya oleh pemerintah dengan sedikit legitimasi populer. ANC menikmati dan masih menikmati sampai taraf yang signifikan dukungan rakyat yang besar karena perannya dalam perjuangan melawan apartheid. Akan tetapi, dalam penjelasannya di bab 5 ini, bab ini tidak mencangkup semua aspek yang relevan dengan siklus protes yang dipertimbangkan isu-isu sentral, seperti peran kolektivo, penggunaan media sosial, atau peran orang luar dan aktor internasional. Hanya disebutkan secara sepintas dan jelas memainkan peran yang cukup penting untuk mendapatkan bagian individual dalam bab ini. Pada bab 6 ini menjelaskan tentang gerakan protes yang terjadi di Bulgaria pada tahun 2013. Gerakan protes ini terjadi karena perkembangan politik dan ekonomi dan berbagai framing, keluhan dan identitas yang diajukan oleh para pengunjuk rasa dan lawan mereka. Penulis menggabungkan catatan empiris yang cermat tentang protes tahun 2013 dengan upaya untuk membawa kembali kapitalis dan ekonomi politik ke dalam studi gerakan sosial. Protes tahun 2013 sangat mempertanyakan kualitas demokrasi yang dibawa oleh peristiwa tahun 1989. Diakui bahwa transisi menuju demokrasi di Bulgaria terjadi bukan sebagai akibat dari kekerasan, protes, dan mobilisasi massa, melainkan sebagai kudeta elit yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Bulgaria yang mencoba menyelamatkan sebagian dari kekuasaan mereka ketika blok Soviet jatuh. Pada bab yang ketujuh ini menjelaskan tentang gerakan sosial yang terjadi di Bosnia Herzegovina. Organisasi mobilisasi mengeksplorasi secara rinci hubungan dengan lingkungan budaya lokal serta kerangka yang digunakan. Bab ini membahas sejauh mana restrukturisasi neoliberal negara di satu sisi memiskinkan penduduk. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya konflik 1992 sampai 1995, orang-orang turun ke jalan dalam jumlah besar, menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan elit politik yang dianggap tidak bertanggung jawab, menentang privatisasi pabrik mereka dan merapati memburuknya kondisi kehidupan mereka, dipicu oleh perjuangan buruh di kota dengan sejarah gerakan buruh yang panjang. Protes meningkat setelah intervensi polisi yang kejam. Kerusuhan menyebar hampir di seluruh negeri.
Sementara gambar bangunan yang terbakar menjadi berita utama internasional. Pada bab ke-8 ini menjelaskan tentang gerakan sosial yang terjadi di Ukraina. Gerakan sosial ini terjadi karena keinginan massa untuk menurunkan Presiden Euromaidan yang telah terlaksana berbulan-bulan. Protes Euromaidan dimulai pada 21 November 2013 setelah jurnalis investigasi terkenal Ukraina Mustafa Nayposted memberikan pesan di Facebook untuk mendorong orang-orang berkumpul di lapangan kemerdekaan Kiev untuk memprotes keputusan Yanukovych untuk mengingkari komitmennya untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa menjadi sangat penting dalam mengorganisir protes awal pada Maidan pada akhir November yang intinya terdiri dari pengguna internet. Sekian review dari buku kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sultan Aulia Rahman undur diri. Selamat malam.